Selamat nonton Blue Film, Om. Hope it doesn't come up here. Why, are we out of margaritas? Smoke. Captain Richards, we've got a problem up here. Lifeboat, we're gonna abandon the ship! Just say it. Film dibuka dengan penampakan seorang perempuan yang terdampar di sebuah pulau. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Kita dibawa kembali ke beberapa hari sebelumnya di mana diperlihatkannya sekelompok turis yang baru saja datang di sebuah tempat wisata yakni Pantai Santolo. Mereka pun mulai bersenang-senang dengan menikmati servis yang diberikan petugas pemandu wisata. Dalam kelompok ini ada sepasang suami istri bernama Jack and Jenny, serta teman mereka yang sebut saja Anton dan Oneng. Mereka berempat pun disambut oleh Kapten Richard serta anak buahnya bernama Manuel untuk sebagai pemandu liburan mereka. Namun masalah kecil muncul ketika si Manuel dihampiri oleh seorang wanita, dan wanita ini bertengkar dengan si Manuel, dan setelah itu si Manuel ditampar dan langsung pergi. Scene pun beralih ketika si Manuel melayani para tamunya. Namun di sini sepertinya Jack tak terlalu menyukai si Manuel, sehingga ia sedikit menggibahkan dan mengejek si Manuel. Senorita, bust in your balls when you have a shot. Have a drink. Is there anything else you need? No, we're fine, thanks. You shouldn't have said anything, Jack. That guy's an asshole. Pada malam harinya, Jack dan Jen pun mengawali liburan mereka dengan melakukan ritual mantap-mantap. Dan ternyata bersebelahan dengan kamarnya si Manuel. Pastinya hal itu membuat si Manuel merasa risih dengan suara-suara rintihan mereka. Namun anehnya di sisi lain, di tempat yang berbeda, seorang dukun wanita juga sedang melakukan ritual santet. Keesokan harinya, Kapten siap membawa rombongan untuk berkeliling dengan kapalnya. Namun masalah pun terjadi, disebabkan oleh si Manuel yang saat itu kesal dengan sikap Jack sehingga tak sengaja membakar dapur kapal yang menyebabkan kapal terbakar. Beers for like 20 minutes downstairs. Right here, señor. Fría como un shanky. Thank you very much. You guys got a lot of attitude. Sontak hal itu membuat semuanya panik. Lantas mereka pun bergegas menyelamatkan diri meninggalkan kapal menaiki sebuah perahu darurat. Cobaan belum berhenti sampai di situ. Mereka terombang-ambing di lautan diterpa ombak dan badai dan tenggelam. Beberapa hari kemudian, Jenny pun berhasil berenang ke tepian, sampailah dia di sebuah pulau perawan tak berpenghuni. Beberapa saat kemudian, saat Jen melamun meratapi nasibnya, ia melihat sebuah tubuh mengambang dan langsung menghampirinya. Ternyata itu adalah tubuh Kapten Richard yang sudah tak bernyawa. Jen pun dihampiri oleh si Manuel yang pada saat itu juga terdampar di sana dengan selamat. Akhirnya Jen dan Manuel pun kini tinggal berdua di pulau tersebut. Berhari-hari mereka lalui, kesempatan ini dimanfaatkan oleh si Manuel untuk PDKT-an dengan Jenny yang memang pada awalnya si Manuel ini udah kepincut dengan kecantikan dan keaduhaian tubuh seksinya Jenny. Namun Jenny ini belum move on dari Jack sehingga ia tetap menjaga jarak dengan si Manuel. Suatu hari si Manuel pun pergi untuk mencari ikan dan ia menemukan Jack terdampar di sebuah karang dengan keadaan terluka parah. Manuel pun dengan berat hati membawanya ke pulau tempat ia dan Jen tinggal. Saat melihatnya, Jenny pun girang bahagia melihat sang suami bisa selamat. Hari pun berganti, namun si Jack ini cemburu dengan Manuel yang lebih dulu selamat dan terdampar di pulau itu bersama istrinya. Dan kecemburuan itu membuat Jack ingin memisahkan diri dari si Manuel dan seolah tak butuh bantuannya. Jenny yang melihat keegoisan suaminya itu masih tetap menemaninya karena Jenny ini sangat mencintainya. Namun karena si Manuel ini juga menyukai Jenny, mereka pun sering heureuy dan tak mau bekerja sama. Suatu ketika, si Jack mengambil kacamata dan tombak milik Manuel untuk menangkap ikan. Namun tak lama si Manuel mengetahuinya dan marah besar. Ia lantas pergi mengejar Jack. Namun Jen berusaha menghentikannya karena ia tak mau suaminya terluka.
Tapi kesempatan tersebut malah dimanfaatkan si Manuel, yakni ia langsung ngarontok si Jenny dan mencocok tanami Jenny secara paksa. Tapi ya pada akhirnya Jenny pun menikmatinya. Setelah selesai melakukan cocok tanam, Jen merasa menyesal karena merasa dirinya sudah mengkhianati suaminya. Ia pun memohon pada si Manuel untuk tidak memberitahukannya pada Jack. Namun si Manuel berkata kalau meskipun ia tidak memberitahukan ini pada Jack, akhirnya bakal ketahuan juga dengan sendirinya. The wind blew him all the way over there. Beberapa saat kemudian Jack kembali dengan membawa hasil tangkapannya, menghampiri istrinya yang sedang ngulang jentul di saung bututnya. Sementara si Manuel terlihat sangat tenang dan santai-santai saja. Kemudian si Jack meminta jatah pada istrinya. Namun Jen menolak sehingga Jack pun curiga kalau selama dia pergi, istrinya ini sudah bercocok tanam dengan si Manuel. Meskipun mengelak, namun sorotan mata Jenny tak dapat membohongi. Jack pun langsung marah besar dan menggusur Jenny lalu memberikannya pada si Manuel seperti ucing ya. Jack pun dengan marah pergi dari tempat itu. Berhari-hari Jack mulai mengulik cara bertahan hidup di pulau itu. Ia belajar menyatu dengan alam sampai ia dapat melakukan segalanya sendirian. Suatu hari si Jack ini menemukan sebuah perahu dan ia pun membawanya ke daratan dan memperbaikinya. Di sisi lain, si Jenny dan si Manuel yang melihat itu langsung nyamperkan Jack dan berusaha untuk ngolo Jack untuk bekerja sama melarikan diri dari pulau dengan perahu itu. Namun si Jack ini tak setuju dan mengusir keduanya. Jenny dan Manuel pun berpikiran untuk mencuri perahu Jack dan melarikan diri. Keesokan harinya, saat Jack sedang pergi mencari ikan, Manuel dan Jenny pun langsung lompat dan mencuri perahu Jack. Jack pun sadar dan langsung mengejar mereka namun terlambat. To the coconuts! Okay. Get in, get in! Namun anehnya si Jack ini malah tersenyum sambil ngopi-ngopi santuy. Ternyata hal itu merupakan rencana si Jack. Perahu yang ditumpangi Manuel dan Jenny ini bolong sehingga secara perlahan mereka akan tenggelam dan berusaha untuk kembali ke pulau itu. Bener aja si Jenny dan si Manuel pun panik dan tenggelam, namun mereka berhasil sampai ke daratan. Tapi saat itu juga si Jack langsung menyerang si Manuel dengan tombaknya hingga ia terluka parah. Dan mereka bertiga pun sempat terlibat pergelutan sengit, sampai pada akhirnya Jenny dan Manuel pun pergi melarikan diri. Mereka berdua melarikan diri ke dalam hutan, namun pada akhirnya berhasil ditemukan oleh Jack. Karena terluka parah, Manuel pun digubrak dari atas pohon saat bersembunyi dari si Jack. Jack pun memanfaatkannya untuk langsung membunuhnya, namun si Jen ini menggubrakkan dirinya untuk menghentikan Jack. Tapi entah bagaimana kumaha, tiba-tiba si Manuel ini tewas tertusuk tombak. Dan kejadian ini berbarengan dengan diperlihatkannya ritual santet di lain tempat oleh si dukun wanita. Setelah kejadian itu, pada akhirnya Jack dan Jen kembali hidup bersama berdua di pulau tersebut. Setahun berlalu, datanglah sebuah kapal besar ke pulau terpencil itu. Mereka menemukan Jen yang sedang tidur di saung bututnya dan mengajaknya pergi. Kesempatan yang tak datang dua kali itu pun langsung dimanfaatkan Jenny untuk pergi dari sana. Kemudian, film pun berakhir. Di akhir film kita diperlihatkan Jen ini sudah bahagia, akhirnya dapat pergi dari pulau itu dan diperlihatkan juga si Jack yang saat itu mengetahui kepergiannya. Namun meskipun begitu, meskipun si Jack ini gogorowokan pada si Jen untuk berhenti dan membawanya pergi juga, namun si Jen tak menghiraukannya karena ia juga ingin terbebas dari si Jack. Oke, dan film pun tamat.